Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Fahada Indi. Inilah kabar Sumatera. Kita ke informasi pertama pemirsa, gelaran turnamen golf Gubernur Riau Cup dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-65 Provinsi Riau tercoreng ulah aksi tak senonoh para peserta. Acara penutupan gelaran ini diwarnai aksi joget erotis dari penyanyi wanita yang disambut riuh oleh para peserta. Video rekaman joget ini pun viral di media sosial. Rekaman video berdurasi kurang dari 1 menit memperlihatkan seorang wanita berpakaian minim bernyanyi sambil berjoget di atas meja makan. Sejumlah pria dewasa pun tampak menyaksikan wanita tersebut bernyanyi. Bahkan seorang pria menyawer penyanyi tersebut dengan sejumlah uang. Adegan tak senonoh itu menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman video yang viral tersebut juga terlihat spanduk turnamen golf Gubernur Riau Cup dilengkapi foto sang Gubernur Riau Syamsuar. Panitia pelaksana pun meminta maaf atas beredarnya video tersebut. Ujung-ujung acara ini terjadi hal yang kita tidak ingini. Lagi atas nama panitia, pengurus PGI, kami mohon maaf kepada Bapak Gubernur dan masyarakat Riau. Mungkin ini sudah meresahkan masyarakat dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu. Acara penutupan turnamen golf Gubernur Riau Cup di sebuah hotel di wilayah Kampar, Riau tercoreng akibat diwarnai aksi joget erotis penyanyi wanita. Rekaman video joget ini pun viral di media sosial. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin Darmawansyah, TV One mengabarkan. Aksi pencurian rumah kosong di Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV, aparat dapat meringkus para pelaku yang beraksi menggunakan mobil LCGC. Dalam rekaman CCTV terlihat 3 pelaku yang menggunakan mobil beraksi di salah satu rumah di Jalan Punai Lorong Kotip, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan saat pemilik rumah sedang pergi ke pasar. 2 pelaku kemudian turun dari mobil dan masuk ke rumah korban. Sementara 1 pelaku lainnya menunggu di balik kemudi. Kedua pelaku kemudian menggasak beberapa barang berharga dari rumah korban. 1 pelaku terlihat membawa barang di dalam tas, sementara pelaku lainnya terlihat menggotong sepeda lipat ke dalam mobil. Setelah puas menguras barang berharga di rumah korban, komplotan pencuri rumah kosong ini langsung kabur. Namun berkat rekaman CCTV, petugas bisa mengidentifikasi pelaku dari nomor polisi mobil yang digunakan. Ketiga pelaku pun dapat dibekuk aparat di Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Modus komplotan ini yaitu dengan pura-pura bertamu dan memanggil-manggil pemilik rumah. Jika tak ada yang menjawab, barulah mereka beraksi masuk ke rumah. Pribadi kami. Pribadi, Bu. Itu di kamar atau di ruangan apa, Bu? Di kamar. Dalam kamar? Rata-rata di kamar. Kalau PS sih di luar. PS di luar. Tersangkanya apa nih, Bu? Kenal nggak, Bu? Enggak kenal. Enggak tahu. Makanya aku juga kaget. Ini pengalaman pertama jadi korban pencurian. Ya, amit-amit lah, pertama dan terakhir lah, Mbak. Ya. Jadi apa, Bu, yang hilang, Bu, di situ, Bu? Tadi kan sudah ada kan, nah itu yang hilang kalau tadi turun. Apa, Bu, diantaranya sepeda? Dari tangan para pelaku, aparat menyita 1 unit mobil, 1 unit sepeda lipat, dan sejumlah barang berharga lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku meringkuk di sel tahanan Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Kelangkaan BBM jenis solar selama ini kerap terjadi di jalur lintas Sumatera. Salah satu penyebab kelangkaan itu ternyata adanya pelaku penimbunan yang kerap membeli BBM dari sopir truk tangki di tengah jalan. Satu ruko yang dijadikan gudang tempat penimbunan BBM jenis solar bersubsidi di Desa Tanam, Kabupaten Batanghari, Jambi, digerebek polisi. Solar bersubsidi jenis solar. Dari dalam ruko, aparat menemukan sekitar 3.250 liter BBM jenis solar yang disimpan dalam jerigen ukuran besar. Satu pelaku bernama Herman diringkus petugas dan tak mampu mengelak saat petugas menggeledah ruko tempat menimbun BBM tersebut. Dari pengakuan Herman, ia membeli solar bersubsidi dari para sopir truk tangki Pertamina sebanyak 40 hingga 80 liter per hari.
Kemudian ia menjual solar tersebut seharga Rp300.000 per jerigen ukuran besar. Sementara menurut petugas, pelaku kerap mencegat truk tangki BBM yang melintas di wilayah Batanghari. Untuk sumbernya tidak dari SPBU, sumbernya dari supir-supir truk yang melintas di Batanghari. Ketika ada trip atau pengiriman BBM yang di tangki itu yang disedot oleh supir, diambil, dijual kepada saudara HR ini. Aksi menimbun BBM bersubsidi ini sudah dilakukan pelaku selama 2 tahun terakhir. Gara-gara aksinya, stok BBM jenis solar di wilayah Jambi sering langka dan menyusahkan pengemudi truk dan bus akap di jalur lintas Sumatera. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Video seorang mahasiswa yang diusir dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar saat mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru karena memilih gender netral viral di media sosial. Sementara itu pihak kampus telah mendamaikan pihak dosen dan mahasiswa pasca adanya insiden tersebut. Penggalan video berdurasi 52 detik memperlihatkan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum diusir oleh dosen karena mengaku bergender netral saat mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di KTP mau apa ditulis? Kejadian berawal saat 2 dosen bertanya kepada mahasiswa tentang jenis kelaminnya. Dosen menegaskan jika mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum harus memiliki gender yang pasti. Namun mahasiswa tersebut menjawab jika dirinya memilih gender netral meski di dalam KTP dan kartu mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini. Setelah ngotot mempertahankan pilihan gender netralnya, salah seorang dosen langsung mengambil mic dan meminta kepada panitia agar mahasiswa tersebut dikeluarkan dari dalam ruangan. Atas insiden tersebut, mahasiswa yang tidak terima kemudian memotong penggalan video dan mengunggah ke akun media sosialnya hingga viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar menegaskan pihaknya telah mempertemukan dan mendamaikan dosen dan mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa yang bersangkutan juga telah menjalani perkuliahan di Universitas Hasanuddin Makassar setelah mengaku bergender laki-laki. Kita case close, sudah damai, kita sudah settle down. Kami ini pendidik, ya. Jadi kalau ada kesalahan, ayo kita cari solusinya seperti apa, sehingga mohon dipahami bahwa semua pihak telah duduk sama-sama dan telah menyelesaikan secara baik-baik. Sudah ada damai kan, Prof? Sudah damai, sudah sangat damai. Kita kan ini pendidik ya, kita pasti akan ada teguran, perbaikan itu biasalah, manusia kan biasa ada kesalahan sedikit. Kita tidak boleh dibiarkan juga, kan manusia biasa itu kan biasa begitu ya. Tapi sekali lagi semua pihak sudah berdamai, jadi tidak ada lagi dendam di antara mereka. Dan kami pun akan memastikan bahwa ini proses tidak terlalu lama ya, case close supaya kita bisa move on untuk hal-hal yang lebih masih banyak tantangan kita. Terkait mahasiswa yang telah memasang status gender netral sejak beberapa tahun silam, pihak kampus masih melakukan penelusuran internal. Tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender sendiri itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini, bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini, salah satunya diterima. Persidangan kasus kerangkeng Bupati Langkaton aktif terbit rencana Parangin-Angin terus berjalan. Majelis Hakim menggelar sidang lapangan dengan melihat langsung tempat kejadian perkara serta sejumlah lokasi yang terkait. Majelis Hakim, JPU, dan kuasa hukum awalnya mendatangi lokasi kerangkeng besi yang terdiri dari 2 sel, 1 pos penjagaan dan dapur umum, serta melihat kolam yang disebutkan dalam persidangan. Setelah itu, sidang lapangan juga dilanjutkan dengan melihat rumah pribadi terbit rencana Parangin-Angin, serta meninjau lokasi pabrik kelapa sawit yang disebut dijadikan lokasi bekerja bagi penghuni kerangkeng selama di dalam sel. Sidang sendiri akan dilanjutkan esok di Pengadilan Negeri Stabat dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.
perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, sejumlah partai politik yang gagal lolos tahap pendaftaran calon peserta pemilu 2024 akan melakukan audiensi dan konsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI.
Ada 16 partai politik yang dinyatakan gagal lolos verifikasi untuk menjadi calon peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lantaran dokumen persyaratan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022 lalu. Diketahui sudah ada sejumlah partai politik yang datang ke Bawaslu, 10 diantaranya melakukan konsultasi, sementara 3 lainnya mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu RI, yakni Partai Berkarya, Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Negeri Daulat Indonesia. Mereka merasa keberatan dengan masalah sistem informasi partai politik atau SIPOL KPU RI. Datang ke Bawaslu karena peluang yang diberikan oleh undang-undang, jika ada persoalan yang perlu disengketakan dengan KPU, tempatnya adalah Bawaslu. Ini kita resmi sudah ajukan, ada di sini. Poinnya adalah bahwa Partai Pemersatu Bangsa itu seyogyanya jam 14 pada tanggal 14. Tapi karena sipolnya macet atau ada hal yang kita nggak bisa input, kita tunda sampai jam 9. Jam 9 pun nggak terkejar. Jadi kekurangan inilah yang sekarang kami minta dipertimbangkan oleh Bawaslu agar kita bisa ikut menjadi peserta pemilu yang sah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut-sebut sempat bertemu dengan tersangka Irjen Verdi Sambo setelah pembunuhan terjadi. Hal ini dibenarkan oleh staf ahli dari Kapolri, yakni Hermawan Sulistyo. Namun menurutnya Sambo memberi penjelasan dari skenario yang sudah ia rancang, bukan fakta sebenarnya. Tersangka sekaligus otak pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo, diketahui sempat melapor kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selepas kejadian. Pertemuan ini disebut terjadi ketika kasus ini sudah terpublikasi ke publik. Hal ini disampaikan staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo saat menjadi narasumber di program Catatan Demokrasi Selasa pekan lalu. Hermawan membenarkan ada pertemuan antara Kapolri dengan Verdi Sambo. Namun menurutnya Sambo memberi penjelasan skenario yang sudah ia rancang, bukan fakta sebenarnya. Di sini, Prof. Kiki, apakah betul kemudian FS sempat menemui Kapolri sebelum ini semua terkuak? Iya melapor, tapi melapornya itu bahwa ada tembak-tembakan. Nah ceritanya itu disusunkan oleh Fahmi itu. Jadi percaya begitu saja? Maksud Prof. Kiki, Kapolri juga dibohongi oleh Verdi Sambo? Iya jelas. Menyusul sejumlah kejanggalan yang beredar, Kapolri disebut memeriksa sendiri sejumlah keanehan seperti hilangnya CCTV dan rusaknya TKP. Ini kan perlu bukti. Nah, perlu bukti kan Kapolri nggak bisa begitu saja. Bagaimana mau menyatakan ini terlibat atau ini langsung ditangkap? HP itu semua yang dikasih dari saksi-saksi itu HP baru. HP-nya yang lama nggak ada. Terus TKP-nya bersih. Alat bukti dihilangkan. Iya, dipel. Terus CCTV hilang. Bahwa kemudian ada ketemu satu yang masih ada, itu kan belakangan ketemunya gitu. Jadi sampai Kapolri itu marah, dia periksa sendiri satu-satu. Bener nggak? Ya memang buktinya nggak ada, itu yang susah. Sebelumnya beredar kecurigaan publik, Kapolri ikut menutupi fakta setelah salah satu penasihat ahli Kapolri, Fahmi Alamsyah, mengundurkan diri usai menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan rilis skenario awal soal pembunuhan Brigadir Joshua. Hermawan membantah hal itu dan menegaskan Kapolri justru menjadi orang yang meminta agar Sambo dikenakan pasal pembunuhan berencana. Itu kan yang bikin bukan Kapolri, yang nyusun ini si Fahmi. Jadi supaya Bapak tahu, yang minta 340 itu Kapolri, Pak. Bapak kan tidak tahu sebelum laporan itu Kapolri sudah memeriksa sendiri, dia bilang ini bisa 340. Coba cari bukti ke arah 340.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memang memiliki hubungan relasi langsung secara kelembagaan dengan Irjen Verdi Sambo saat masih menjabat Kabarreskrim. Kala itu Sambo menjabat sebagai Dirtipidum Barreskrim Polri yang berada di bawah Komando Kabarreskrim. Tim TV One mengabarkan. Judi online gencar diberangus beberapa waktu belakangan ini. Penggerebekan masif dilakukan ke lokasi fisik di berbagai daerah. Mengapa judi online tetap marak meski berulang kali diberantas oleh pemerintah? Beberapa hari ini penggerebekan besar-besaran terhadap judi online gencar dilakukan polisi di berbagai daerah. Namun kali ini tidak hanya menyasar markas operasi judi online, namun juga rumah bandar besarnya. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, polisi membongkar judi online terbesar di Sumatera Utara. Rumah mewah milik bos besar judi online di perumahan Cemara Asri Deli Serdang langsung digerebek. Namun sayang, sosok yang diburu tidak ada di lokasi. Penggerebekan ini hanyalah salah satu dari operasi masif pemberantasan judi online di tanah air. Kapolri bahkan mengancam memecat jajarannya yang terlibat perjudian. Namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga saat ini setidaknya telah memblokir lebih dari 550.000 konten judi online. Setiap hari 400 konten judi online diputus aksesnya. Namun konten judi online berikutnya juga terus muncul. Dan tentu karena mudah ya mereka masuk lagi ya. Begitu masuk kita tutup lagi jadi kejar-kejaran. Saya perlu sampaikan kepada pelaku usaha, Kominfo mempunyai cyber drone di sini. Cyber drone-nya itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop untuk melakukan monitoring ruang digital. Kominfo juga sudah mempunyai surveillance system yang melakukan monitoring terhadap ruang digital. Apakah pemblokiran dan masifnya penggerebekan bakal membuat kapok operator judi online? Tim TV One mengabarkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi kami kembali. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap.
Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, sebuah toko ponsel di Bandar Lampung dibobol kawanan maling. Pelaku menjarah belasan ponsel dan 2 komputer jinjing. Pencurian di toko ponsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kedaton, Bandar Lampung terekam kamera pengawas CCTV. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. 1 pelaku menunggu di luar, sementara 1 pelaku lainnya masuk ke dalam toko. Pelaku dengan santai mengambil 18 ponsel dan 2 komputer jinjing. Aksi pencurian baru diketahui pemilik toko saat akan membuka toko pada pagi hari. Pada saat itu, ia melihat etalase di ruang utama sudah dalam kondisi berantakan. Nah, saya lihat ke pintu, rupanya teralisnya udah dipotong sama malingnya. Terus saya cek semua CCTV. Itu juga malingnya juga sorot CCTV juga di dalam. Berapa orang bang dari CCTV bang? Kalau yang masuk sih 1 bang. Tapi saya nanya sebelah CCTV-nya katanya ada motor juga dipotongkan sana bang. Ini sih kurang lebih 2 orang kan. Nunggu di depan 1 berarti? Iya, nunggu di depan 1 untuk mantau. Pemilik toko sudah melaporkan kasus ini ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Mandala Finance menggelar festival perhelatan rakyat di 5 kota di Indonesia, salah satunya di kota Makassar. Acara ini pemirsa menggandeng 30 lebih UMKM guna membangkitkan perekonomian rakyat pasca pandemi COVID-19. Festival Perhelatan Rakyat yang digelar di lapangan Hasanuddin berlangsung sejak 21 hingga 28 Agustus mendatang. Acara ini menyajikan berbagai kegiatan menarik seperti bazar UMKM, menikmati konser musik, pasar malam, dan masih banyak lainnya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam kabar Sumatera kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Fahda Indi mewakili kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa.